Mariposa ini film yang berbeda dari remaja yang lainnya gitu. Ini bercerita tentang dua anak remaja pintar. Jadi dua-duanya jenius gitu. Ikut lomba olimpiade gitu. Tapi dia punya gejolak aura muda, yang satu suka gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Ketika saya SMA itu ada satu masa di mana saya itu sempat sakit, akhirnya nggak bisa kemana-mana, ya cuman nonton film di rumah gitu. Salah satu film yang saya paling berkesan itu waktu itu saya nonton filmnya Steven Spielberg, judulnya Centerlist gitu. Jadi itu film yang menyentuh banget gitu, yang menyentuh saya gitu. Cerita tentang Nazi gitu, itu bikin saya akhirnya, wah lewat film kita bisa berbicara kebaikan gitu ya. Kita bisa berbicara hal-hal yang menurut kita pemikiran-pemikiran yang positif yang akhirnya kita share, atau pesan-pesan yang kita ingin bagikan itu bisa kita sampaikan lewat film gitu. Akhirnya ketika SMA sudah bulat tuh, kayak saya mau jadi sutradara. Itu ibu saya nanya, yakin nanti mau ngasih makan apa anaknya gitu. Cuma saya bilang, kan hidup ini bukan sekedar materi, bukan sekedar uang gitu. Hidup ini harus menyenangkan gitu. Nah, kalau rezeki mau udah diatur sama Tuhan gitu. Insya Allah saya yakin di sini. Ya pesan ibu saya sih, ketika kamu masuk IKJ, jangan kebawa dengan pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Kamu kuliah yang benar, tunjukin bisa bikin ibu bapak bahagia gitu aja. Yang paling menyenangkan itu adalah pada saat prosesnya. Jadi membuat film itu panjang, ada pre-production, production, dan pasca production. Berikutnya karyanya disebar ke semua orang, ditontonin semua orang. Semua prosesnya menyenangkan, karena mungkin basicnya memang saya suka banget. Waktu dulu sampai ditanya sama temen tuh, kalau lu nggak jadi sutradara mau jadi apa? Saya juga bingung mau jawab apa gitu. Nggak tahu, otakku cuma mau jadi sutradara gitu. Kalau nggak ada industri film ini, di Indonesia nggak ada industri film, saya bingung gitu mau jadi apa gitu. Saya cuma pengen jadi sutradara. Yang paling menyenangkan ya itu pada saat bikin ceritanya itu sudah menyenangkan sekali, bagaimana kita berdiskusi dengan produser, dengan penulis skenario, bahwa apa yang kita ingin ceritakan ini menarik gitu, akan sampai ke penontonnya yang kita harapkan seperti apa, itu udah sebuah kemenarikan. Terus pada saat persiapannya, pada saat kita bertemu mencari pemain-pemain gitu, kita melihat gitu ya watak-watak manusia gitu ketika dikasih skrip ini. Misalkan contohnya Dilan gitu, Dilan dengan tafsiran yang ada di buku kita share ke beberapa pemain, itu beda-beda tafsirannya mereka, dan hasil yang casting yang dihasilkannya juga berbeda-beda. Wah, berikutnya proses reading, workshop, latihan itu proses menyenangkan sekali, bertemu dengan pemain muda kayak Dilan yang muda-muda. Akhirnya saya yang sudah cukup umur ini merasa muda lagi gitu. Wah, jadi bahasanya juga jadi muda lagi, jadi mengenal lagi kehidupan anak muda sekarang. Terus ketemu pemain-pemain senior, bercerita tentang masa lalu. Oh, betapa indahnya. Itu prosesnya menyenangkan. Dan syutingnya pun juga menyenangkan. Yang paling sangat-sangat menyenangkan ketika filmnya ditayangkan dan orang suka dengan film kita, bahagia, itu paling menyenangkan. Kalau yang dikangenin pasti suasana syuting masih, karena pada saat di lapangan itu gimana ya Mas ya? Kita sedang membuat sejarah kan, kalau kita memfilmkan itu membuat sejarah gitu. Karena karya film itu kenapa kadang-kadang kita membuatnya berulang-ulang, karena nggak mau nanti karya yang ditonton itu akan ditonton seumur hidup kan. Nah, kalau kita membuat kesalahan satu aja gitu tuh, aduh, itu seumur hidup akan kita lihat gitu. Banyak di karya-karyanya, aduh seandainya waktu dulu begini, waktu gitu ya. Kangennya adalah pada saat menurut saya momen sakralnya pada saat kita kamera rolling and action. Situ saya melihat gambarnya, pemain berakting. Di situ saya merenungkan bahwa hasilnya nanti filmnya seperti ini, dan itulah yang nanti akan di-share, akan menjadi karya yang dikenang seumur hidup ya.
Mau filmnya jelek, mau filmnya bagus, itu kan yang apa yang kita duduk saat itu yang akan nanti ditonton tak terbatas ruang dan waktu, dimanapun bisa dilihat orang. Perubahannya sangat besar sekali. Satu adalah sayanya sendiri jadi takut untuk sombong, gitu. Bahwa kesuksesan ini memang tidak mudah untuk kita gapai dan tidak mudah juga untuk kita jalaninnya. Jadi sebenarnya memang dalam hidup itu mau sukses nggak sukses kita harus berperilaku baik terus, ya kan, sederhana, beribadah terus gitu. Nah, ketika suksesnya Dilan itu yang tadi saya bilang, saya sendiri aja masih merasa filmnya kayaknya banyak kurangnya gitu. Tapi tiba-tiba film ini ditonton banyak orang dan orang suka gitu, ribuan yang masuk DM-nya. Bayangin saja, maksudnya Instagram saya itu cuma 4.000 followers sebelum Dilan, sekarang udah 60.000 gitu. Itu kan perubahannya drastis gitu ya. Dan saya merasa bahwa semua itu karena Tuhan. Jadi akhirnya makin membuat saya takut untuk berbuat sesuatu gitu. Semakin saya mencintai Tuhan saya gitu. Itu perubahan ke diri saya, dan kalau secara karya pasti saya akan lebih hati-hati lagi karena banyak belajar gitu ya. Ketika filmnya bagus, efeknya tuh positif semua gitu. Jadi akhirnya ke depan setiap pilih cerita ataupun saat penggarapan filmnya memang harus membuat penonton itu senang dan puas gitu. Jadi kita harus lebih total gitu. Karena kalau mau mendapatkan sukses ya semuanya harus total. Harus ideal gitu. Nggak asal jadi gitu. Alhamdulillah banget ya, maksudnya Mariposa ini saya memang ditawari sama Star Vision sama Pak Parwes gitu ya. Tadinya memang niatnya kayaknya udah ya bikin film remaja gitu, walaupun saya sangat menyenangi gitu ya. Kalau ada cerita yang bagus lagi baru saya bikin film remaja lagi gitu ya. Tiba-tiba dikabarin Pak Parwes, nih Jar, ada novel judulnya Mariposa dari Wattpad, pembacanya udah berapa puluh juta waktu itu gitu, dan bagus banget dibilang gitu kan. Oke Pak, baik Pak gitu. Saya baca gitu, ya saya suka banget gitu karena Mariposa ini film yang berbeda dari remaja yang lainnya gitu. Ini bercerita tentang dua anak remaja pintar gitu. Jadi dua-duanya jenius gitu, ikut lomba olimpiade gitu. Tapi dia punya gejolak kaula muda, yang satu suka gitu. Nah, di samping remaja dia sama seperti Dilan, tapi ini lebih beda ya. Kalau Dilan kan memang keluarganya memang dua-duanya sama-sama santai gitu ya, Milia atau Dilannya. Kalau ini kan dua orang, dua keluarga yang mendidik anaknya itu berbeda. Yang satu luas gitu ya, santai gitu, yang satu kaku lurus gini gitu. Nah, ini ketemu nih anaknya nih, hasil yang dia ajarkan ini ketemu. Nah, itu terjadilah konflik lah di situ. Nah, ketika Pak Parwes bilang nanti yang mainnya Zara dan Angga ya. Wah, saya kebetulan nonton 2 Garis Biru, saya suka banget sama anak itu ya kan. Kalau sama Angga tuh pernah ketemu sebelumnya, dia test screen untuk satu film saya gitu ya. Tapi nggak jadi karena ternyata kita rubah konsep gitu. Nah, kalau sama Zara kan udah dari Dilan gitu ketemu, jadi oh Zara, wah seneng banget, ini pas banget kalau cerita ini gitu. Jadi ya alhamdulillah saya selalu kasih rezekinya begitu. Alhamdulillah yang pertama pemainnya juga digandrungi, yang sekarang juga alhamdulillah digandrungi gitu. Menyenangkan sekali lah sama anak-anak ini gitu. Kita jadi berasa muda juga gitu. Iya, tips dari saya kalau kita punya keinginan menjadi sesuatu gitu, menjadi pekerjaan apapun lah itu, senangilah pekerjaan itu dan memang harus sungguh-sungguh, karena keberhasilan itu nggak akan datang kalau kita nggak sungguh-sungguh gitu. Terus ya itu total gitu. Jadi kalau mau jadi sutradara, kejar, cari tahu,
bagaimana menjadi sutradara, belajar dari biografi sutradara sebelumnya, bagaimana caranya dia masuk ke industri menjadi sutradara, apa yang dia kerjakan kan kita bisa belajar dari sebelumnya gitu. Nggak usah setengah-tengah, jangan bayangkan uang dulu yang ada di depan, tapi bayangkan adalah bagaimana kita sebagai sutradara bisa menghasilkan karya yang baik, yang bagus, yang akhirnya bisa membanggakan minimal diri kita dulu, terus keluarga kita dan orang banyak. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.